ketaatan kepadamu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memakan Allah Subhanahu wa taala, kadang juga kita akan berada dalam musibah. Musibah ini juga suatu hal yang tidak akan bisa kita hindari, karena itu menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, selagi dia ada di dunia ini tidak akan lepas daripada ujian. Maka jangan kita minta kepada Allah, ya Allah selesaikan masalah-masalahku. Ini doa seperti ini kurang pas sebenarnya. Kalau selesai masalah kita mati sudah. Kalau selesai masalah kita mati. Selagi hidup di dunia ini masalah akan tetap datang. Maka yang benar itu minta supaya masalah-masalah yang kita hadapi ini diringankan oleh Allah. Kalau mau selesai masalah, ya mati sudah, tidak ada masalah sudah. Selagi kita hidup di dunia ini, siapapun, wala dia nabi sekalipun, dia akan kena namanya musibah. Bahkan itu jadi tujuan hidup kita juga diciptakan. Di samping ibadah, diuji itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu firmankan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, kata Allah, aku ciptakan manusia ini dari setetes air yang amat hina, itu air mani, nabtalihi, kemudian aku uji. Jadi tujuan hidup kita juga diuji oleh Allah. Jangan pernah kita merasa tidak akan kena ujian, apalagi kita orang muslim. Lebih lagi secara umum kafir Islam akan diuji oleh Allah, terkhusus lagi orang mukmin, terus lagi orang mukmin yang lebih lagi kuat imannya. Maka orang yang paling berat ujiannya para nabi, asyadul bala al-anbiya. Cuman walaupun berat begitu, namanya dia itu orang yang dekat dengan Allah, berat dipandang oleh orang, tapi bagi mereka itu ringan. Karena apa? Dimudahkan oleh Allah. Kadang kita itu serius dengan ya Allah nganilai beri musibah lagu sak ngalami no ya biasa-biasa. Itu pertanda orang itu memang diringankan oleh Allah dalam permasalahannya. Paham ya? Dulu pernah tiang kasih amalan itu, apa amalan itu, ada masih ingat? Ya latih baca berapa? Nah, doainter itu jamaah yang bisa jawab 129 itu dibaca setiap habis sholat atau minimal pagi sore dibaca. Kemudian diakhiri sebagaimana Imam Syafi'i katakan, selepas beliau amalkan itu beliau tambah dengan doa, nas'aluka ya Allah al-lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Ya Allah, aku mohon minta kepadamu kemudahan dalam setiap takdir-takdir yang akan berlaku pada diriku. Jadi walaupun besar berat kayak apa yang menimpa takdir kita itu, tapi Allah akan berinya dengan kasih sayang. Jadi walaupun berat kelihatannya sama orang, tapi kita hadapi itu ringan karena dikasihnya oleh Allah dengan indah gitu. Tapi ada orang itu masalahnya kecil, tapi masya Allah gelisah, takutnya kayak apa. Caranya Allah dikasih itu ditimpakan di hadapannya. Maka caranya supaya diringankan itu, di samping kita doa, amalkan ya latif ya latif ya latif ya latif itu setiap hari, sepagi sore minimal atau habis sholat 129 ditambah doanya Imam Syafi'i. Insya Allah ringan masalah-masalah yang kita hadapi, dia akan dironggarkan dada kita oleh Allah. Kita lanjut ke pembahasan, dan itu pun akan mengenai kita, tidak akan bisa lepas dari situ. Maka bagaimana juga di setiap takdir yang menimpa kita berupa musibah itu, jangan menjadikan kita terjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu juga bukti tanda Allah sayang kepada kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jika Allah sayang kepada satu kaum, ibtalahum, Allah akan puji dia. Jangan kita katakan musibah-musibah diri apa dan jangan. Itu bisa jadi akan meningkatkan derajat kita. Kalau kita memang orang yang tidak ada salah, misalnya kok saya ini padahal ngaji rajin, sholat berjamaah rajin, ngajak-ngajak orang dalam kebaikan rajin, kok banyak sekali masalah. Jangan suuzon kepada Allah. Berarti itu Allah mau angkat kita punya
derajat. Dan dia katakan apa je masalah ni, salah aku mengeni diri masalah, padahal salah apa suku gawe kebaikan. Jangan suzon. Itu pertanda kita ini punya derajat akan diangkat. Tapi kalau kita ini ada buat dosa kesalahan kok tiba-tiba kena musibah, kita buat satu kesalahan, misal satu dosa, kena musibah entah dalam diri kita, keuangan kita, keluarga kita, nah, berarti ini cara Allah untuk mengampuni saya punya dosa yang kemarin itu gitu. Nisbatkan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, itu juga hendaklah kita, napas kita itu di saat seperti itu jangan kita hembuskan dalam tidak atau mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita diberi ujian seperti itu. Karena musibah itu juga akan memberikan pengampunan kepada kita. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu tiga kita dapat itu. Kalau dapat musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar kembalikan kepada Allah. YP ya sabaid, ya berhak apa memilih buat diriku. Kita sabar menerima itu, kita katakan inna lillah ulaika alaihim salawat, dapat kita salawat mir rabbihim dari Allah. Allah lo bersalawat kepada kita, beruntung. Wa rahmah, dan dapat rahmat dari Allah. Wa ulaika humul, langsung Allah katakan itu hamba-hambaku, aku yang telah aku beri petunjuk. Maka jangan kita anggap musibah itu suatu kejelekan atau suatu yang buruk. Enggak. Itu kalau kita sikapi dengan benar, derajat kita jadi tinggi apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Maka di saat itu kita ya kembalikan kepada Allah. Sehingga waktu kita itu juga hembusan nafas kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin takdir yang berlaku kepada kita ini pun gak bisa kita hindari. Apa itu? Berupa jatuh ke dalam kemaksiatan.